Chapter 1241 10 tahun. Pertempuran hebat itu berakhir. Bintik-bintik cahaya Dao tersebar seperti hujan bunga, meninggalkan kesedihan yang tak terlukiskan. Tubuh Yan Qi berubah menjadi bubur darah dan kepalanya terbelah. Pada saat terakhir, matanya yang redup menatap ke arah biduk dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Seberkas cahaya melesat dan kepalanya meledak. Semangat primordialnya berkembang seperti kembang api. Orang bijak agung dari gua api kilin telah jatuh dan kembali menjadi debu. Jalan para kultivator terlalu sepi. Hanya kalimat ini yang melayang keluar, terisak tertiup angin. Kabut berdarah bertahan di bintang kuno. Mereka semua adalah milik orang-orang suci dan bercampur menjadi satu, sehingga tidak mungkin untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang, beberapa tulang putih terlihat ternoda oleh bekas darah, menceritakan kesedihan yang tak berkesudahan. Pertempuran berakhir dan orang-orang suci bidadari besar dikalahkan. Pohon-pohon tumbang berdesir dan ranting-ranting yang layu menutupi padang gurun. Itu adalah pemandangan yang sunyi. Bintang ilahi kelima telah menjadi bintang mati yang sesungguhnya. Dentang-dentang-dentang. Tongkat ilahi kilin meronta-ronta seolah-olah dipenuhi dengan kesedihan. Warnanya biru es seperti berlian dan bersinar dengan puluhan ribu helai cahaya warna-warni. Sayangnya, tongkat itu tidak dapat melarikan diri. Jubah evolusi Dao ilahi telah lama jatuh dari tubuh Sage Agung dan dikenakan pada tongkat kuno untuk menekannya. Pada saat yang sama, diagram formasi juga menyusut dan menekan jubah abadi. Penekanan ganda semacam ini menyebabkan tongkat ilahi kilin perlahan-lahan menjadi tenang. Dewa itu tertidur lelap dan tidak bisa sepenuhnya dihidupkan kembali. Daoyi berdiri di pegunungan dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Tungku tembaga dunia manusia, kita semua bertarung dalam kobaran api dunia fana. Dia menghela nafas pelan dan matanya mendapatkan kembali ketenangannya, memperlihatkan kecemerlangan aslinya. Dia dan Sage Agung mengambil tindakan bersama untuk membersihkan medan perang dan memurnikan bintang ilahi kelima menjadi kristal seukuran kepalan tangan. Kristal itu seberat langit dan bisa menghancurkan alam semesta. Dia menyimpannya. Pada saat yang sama, di kedalaman alam semesta yang gelap, kilin api memeluk kakinya dan duduk di sudut dalam kapal induk kosmik. Dia membawa kesedihan yang tak berkesudahan saat dia melakukan perjalanan sendirian. Di bintang utama abadi, Luan Feng, Miluo dan yang lainnya memulai pembantaian. Mereka tak terkalahkan dan tak terbendung. Yan Qi dikalahkan dan orang-orang suci jatuh. Beberapa raja kuno yang tidak pergi ke bintang ilahi kelima ditangani. Mereka dikepung dan diserang dari segala arah. Di alam luar, angin dan hujan darah menjadi malapetaka. Pertempuran abadi biduk akhirnya berakhir, meninggalkan banyak tulang belulang orang suci. Selain itu, orang-orang suci dari luar wilayah ini juga hampir sepenuhnya musnah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan nyawa mereka. Setelah pertempuran, faksi abadi tidak merasakan kegembiraan. Mereka sangat memahami betapa menakutkannya Big Dipper. Apakah itu berakhir begitu saja? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Pergilah. Tinggalkan domain bintang abadi. Beberapa klan besar bersiap untuk yang terburuk. Mereka menarik beberapa pasukan mereka dari tempat ini dan mengirim mereka jauh-jauh. Tangisan sedih bergema di seluruh Wastelen Timur. Ras kuno sangat terguncang, tidak berani mempercayai kenyataan ini. Bahkan Flame Kilin mati, dan senjata kekaisaran kuno direbut oleh seseorang. Beberapa klan yang lebih kecil hanya memiliki satu orang suci leluhur. Demi mendapatkan bagian dari rampasan perang, mereka melakukan ekspedisi, tetapi pada akhirnya, mereka menolak, memicu kesedihan yang luar biasa. Ini adalah hujan deras yang membuat gurun timur biduk utara menjadi kacau. Banyak orang yang tidak bisa menerima hasil ini. Ras kuno meraung dengan marah. Pertempuran ini berakhir. Hanya 9 Raja Phoenix, Raja Surgawi Kilin, Raja Iblis Banteng, dan beberapa ahli lainnya yang kembali. Berita kekalahan mereka menyebar ke seluruh klan. Sayang sekali. Begitu banyak pahlawan yang terkubur di negeri asing. Bahkan Sage Agung Yan Kilin tidak dapat kembali hidup-hidup. Ini adalah kehilangan yang tak tertahankan. Begitu banyak orang yang tewas dalam ekspedisi ke alam abadi ini. Harganya terlalu mahal. Semua orang menghela nafas, terutama gua api kilin. Niat membunuh melonjak, berharap mereka bisa menyebarkan api perang yang tak berkesudahan di seluruh abadi. Mereka akan melakukan ekspedisi terakhir. Flame Kilin jatuh, dan begitu juga banyak ahli. Bahkan sekarang, anak api kilin masih belum kembali. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kekalahan itu terlalu menyeluruh. Itu terlalu menyedihkan. Jalan keabadian akan segera terbuka.
Aku ingin tahu berapa banyak orang lagi yang bersedia melakukan ekspedisi ini. Yang abadi adalah tulang yang sulit dikunyah. Saat ini, semua orang sedang membuat persiapan untuk keabadian. Mereka tidak mau menyia-nyiakan akumulasi mereka dari zaman kuno sampai sekarang. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Danau primordial dan Gunung Phoenix darahku bersedia menuntut penjelasan untuk kalian semua. Di bintang penguasa abadi, Daoyi berdiri di atas gunung yang rusak. Daun-daun beterbangan di mana-mana. Dia melihat ke arah langit yang gelap dan berkata dengan lembut, bencana besar akan datang. Yang mulia, ayo pergi. Orang bijak agung yang telah bertempur melawan Yan Qilin berkata. Dia berdiri di belakangnya dengan tangan di sampingnya. Daoyi berkata, yang abadi akan kalah. Kekuatan mereka jauh dari bisa dibandingkan dengan biduk. Dengan kekuatan abadi Kaisar Dao, bertahan selama beberapa tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Mungkin mereka bahkan bisa memikat para dewa. Jadi bagaimana jika mereka bisa bertahan selama 10, 100 tahun? Pada akhirnya, mereka akan tetap diinjak-injak. Biduk mengumpulkan keturunan para kaisar di alam semesta ini. Sang bijak agung menghela nafas. Daoyi tertawa dan berkata, mungkin tidak akan seburuk itu. Mungkin akan ada perubahan yang mengejutkan dalam beberapa tahun. Jalan keabadian biduk akan segera terbuka. Jika itu benar-benar muncul, siapa yang akan peduli dengan tempat ini? Tabrakan antara medan bintang berhenti sejenak. Kedua belah pihak sangat tertekan dan hampir mati lemas. Mereka tahu bahwa akan ada badai yang lebih menakutkan di lain waktu. Yang mulia, Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sudah waktunya untuk mengambil jalan itu. Sang bijak agung mengingatkan. Daoyi mengangguk dan berkata, ya, waktunya sudah mepet. Saya juga ingin melihat ahli seperti apa yang akan saya temui di sepanjang jalan. Mereka akan melatih saya sampai ke puncak. Ras terkuat di alam semesta ini semuanya memiliki jalur leluhur mereka sendiri. Tapi jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Pada akhirnya, mereka semua akan berkumpul bersama. Yang mulia tidak tahu siapa yang akan Anda temui. Apakah menurutmu jalan ini lebih penting atau jalan keabadian? Daoyi bertanya sambil tersenyum. Jalan keabadian adalah perubahan yang ditunggu-tunggu oleh para kaisar kuno. Jalan kuno ini dapat membuat orang menjadi lebih kuat. Dikatakan bahwa akan ada perubahan yang ekstrim pada akhirnya. Pada akhirnya, mereka yang lulus akan membuktikan dao mereka. Saya juga tidak tahu jalan mana yang lebih penting. Rencana Ye Fan membuahkan hasil. Itu memicu pertempuran 10 tahun antara Raja Leluhur Biduk dan para ahli abadi. Ini adalah lukisan yang berlumuran darah dan tulang. Cairan evolusi tahap kelima berhasil disempurnakan. Aromanya memenuhi udara, menyebabkan desa surgawi yang baru mendidih. Ini tidak diragukan lagi memiliki efek yang luas. Hal ini memberikan kepercayaan diri yang cukup bagi Istana Bintang untuk menghadapi perubahan di masa depan. Ye Fan menyarankan agar Istana Bintang menjauh dari Raja Leluhur Biduk dan Raja Abadi. Mereka harus memisahkan diri dari medan perang dan menanggung kesepian selama 100 tahun. Ladang gandum emas, danau dengan sisik yang indah melompat keluar. Ini adalah musim panen. Ye Fan duduk di tepi ladang dan mendengarkan suara gemerisik. Hatinya merasa damai. Berkelahi, 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 bunuh, 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 terlalu banyak orang yang mati. Setelah menarik diri dari abadi, dia merasa sedikit lelah. Namun, ini adalah jalan seorang kultivator, melawan arus melalui kesulitan dan kesulitan. Dia mengeluarkan kuali giok yang berisi cairan evolusi tahap kelima. Dia meminum sebagian dan menuangkan sisanya ke tubuhnya untuk memurnikannya. Dia tidak ingin menggunakan ini untuk menjadi orang suci, tetapi dia secara tidak sengaja menemukan bahwa penghalang wilayah ilahi jauh melebihi orang biasa. Itu sangat kokoh dan sulit untuk ditembus. Ye Fan tidak khawatir dan malah tertawa. Kemudian dia akan menggunakan akumulasi yang menakjubkan untuk menerobos. Ketika saatnya tiba, dia akan hancur dalam sekali jalan dan menjadi orang suci. Dia menggunakan cairan evolusi tahap kelima untuk memurnikan tubuhnya, tetapi itu tidak dapat membantunya mencapai Dao dan menjadi orang suci. Hal ini membuat Qi Luo bingung, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Itu karena ini berguna baginya. Selama 1 tahun penuh, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi. Sesekali, dia akan mengembara di sekitar gunung, sungai, dan ladang untuk menghilangkan niat membunuhnya. Dia membolak-balik dao besar alami dan memahami rahasia tubuhnya sendiri. Selama proses ini, dia membuka harta karun dalam tubuhnya satu demi satu.
Hal-hal seperti mengumpulkan bintang di dalam darahnya, bertransformasi menjadi dewa di dalam tulangnya, dan menciptakan Dao dengan satu pikiran, semua hal ini meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setelah 1 tahun bermeditasi dan memahami, Ye Fan akhirnya berangkat lagi. Kali ini, dia membawa Long Ma dan tidak lagi bepergian sendirian. Dikatakan bahwa ini adalah jalan kuno langit berbintang. Bahkan kaisar yang telah mencapai Dao akan datang ke sini untuk memperebutkan supremasi ketika mereka masih muda. Dengan demikian, tidak terlalu menarik baginya untuk mengendarai tunggangan yang hanya bisa dimiliki oleh para kaisar kuno. Yang paling penting adalah bahwa otak Long Ma telah kejang. Kali ini, dia tidak lagi menolak dan bersikeras untuk mengikuti Ye Fan apapun yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia ingin membuktikan daunnya dan menjadi kaisar yang hebat terlebih dahulu sebelum kembali ke punggung Ye Fan. Tanaman merambat yang layu, pohon-pohon tua, burung gagak kehitaman, jembatan kecil, air yang mengalir, orang-orang, angin barat, kuda kurus, matahari terbenam. Si botak kecil secara acak mengirim mereka ke kejauhan. Apa aku kurus? Makan beberapa orang suci tidak masalah. Long Ma mendengus. Dia melangkah ke langit berbintang dan kemudian menghilang di kejauhan. Di desa surgawi, semua orang mengusirnya dan diam-diam melambaikan tangan. Tidak diketahui berapa tahun sebelum mereka bertemu lagi. Yizi dan Pangeran Suci juga melanjutkan perjalanan mereka di tahun-tahun berikutnya. Mereka berjalan di jalan mereka sendiri untuk menempa diri mereka sendiri di jalan kaisar dan dengan demikian menghilang. Angin dan awan biduk berubah secara tidak teratur. Banyak orang suci turun, dan dikabarkan bahwa putra mahkota ras gagak emas juga tiba. Hal ini menyebabkan keributan besar di seluruh langit berbintang dan semua klan datang untuk memberikan penghormatan. Kemudian, orang-orang datang dari bintang pencapaian surga kuno dan seorang ahli luar biasa yang berasal dari bintang utara kuno. Gangguan di jalan keabadian menjadi semakin intens. Sayangnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Fan. Sejak saat itu, langit berbintang ini hanya memiliki legenda dan tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung lagi. 10 tahun. Ye Fan pergi selama 10 tahun. Dia mengendarai Long Ma dan maju sendirian di sepanjang jalan kuno. Dia mengikuti jejak orang-orang yang datang sebelum dia dan berjalan di jalan pemurnian untuk para ahli yang paling kuat. Dia meninggalkan biduk dan menyeberang ke keabadian. Ada bahaya yang tak ada habisnya di sepanjang jalan, pertempuran berdarah yang tak berkesudahan. Dia berjuang untuk melewatinya. Kesulitan yang dia hadapi, teror dari para ahli yang tidak diketahui oleh orang luar. Bahkan seseorang yang sekuat dia mengalami kecelakaan beberapa kali, hampir mati. Setelah 10 tahun perjalanan, dia bahkan tidak tahu di mana dia berakhir. Dia melihat Raja Suci Ras Semut, bertarung melawan Stone Ruin Sein, bertarung melawan para penyintas ras roh, menebang onak dan duri, bergerak melalui matahari dan bulan. Ini adalah 10 tahun yang melelahkan, tapi juga 10 tahun panen. Dia menyaksikan para ahli satu demi satu, menemukan ribuan hingga puluhan ribu metode rahasia, menghapus semua efek samping penggunaan cairan evolusi. Sepanjang jalan, dia meninggalkan legenda yang tak terkalahkan. Bahkan kekuatan Long Ma mengguncang dunia lain, membangun reputasi yang luar biasa. Perjalanannya sangat panjang. Setelah 10 tahun melakukan perjalanan melalui langit berbintang, dia tidak melihat satupun bintang purba yang memiliki kehidupan dalam arti yang sebenarnya. Paling-paling, hanya sebuah dunia kecil di bintang yang sudah layu. Sementara itu, ada beberapa klan yang tidak membutuhkan kekuatan hidup, mampu bertahan dalam kehancuran, misalnya, Stone Ruin Sein. 10 tahun pergolakan. Bintang Dewa Abadi hampir hancur, kerugian klan-klan besar sangat parah. Jika bukan karena seseorang berambut putih dengan pedang hitam di punggungnya muncul, cahaya pedang dingin yang menebang 10 klan kuno, tempat ini mungkin sudah menjadi gurun yang sunyi. N. Chapter 1242 Ujung Jalan Surgawi. Abadi dan setengah hancur, jumlah yang mati tidak diketahui. Ada orang-orang suci yang tulang-tulangnya remuk di dalam rumah mereka. Ini adalah akhir yang tragis dari 10 tahun perang yang pahit. Bintang utama yang awalnya berkembang pesat kini telah menjadi tanah kehancuran. Tentu saja, ras kuno itu juga meninggalkan banyak mayat, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia yang bisa dilihat selama puluhan ribu mil. Cahaya pedang dingin dari ahli berambut putih itu menembus 9 langit, menyapu 10 ras kuno. Dia tidak berhenti dan pergi dengan pedang hitam di punggungnya, meninggalkan legenda. Kerugian ras kuno tidak sedikit, tapi keuntungan mereka juga besar. Mereka menerobos banyak tanah suci dan membawa kembali banyak cairan evolusi berharga yang telah disegel sejak zaman kuno. Sepertinya mereka telah kembali dari perjalanan yang bermanfaat,
tetapi kesulitan yang telah mereka lalui tidak diketahui oleh orang luar. Mereka mengantarkan pada periode kemajuan yang pesat. Warisan garis keturunan, cairan evolusi, dan hal-hal lain menciptakan periode kejayaan. Di padang bintang biduk, banyak sekali ras yang berteriak serempak. Banyak orang bijak turun, dan banyak pahlawan yang gemilang bangkit, menciptakan banyak legenda. Ye Fan pergi, tapi muridnya, Ye Tong, muncul entah dari mana. Dia melesat seperti komet, menerangi bumi dan mengabadikan legendanya. Hal ini karena setiap kali Ye Tong memenangkan pertempuran, orang-orang akan berpikir tentang fisik suci umat manusia. Ini adalah muridnya, kelanjutan dari kejayaannya. Daun-daun berguguran, rumput dan pepohonan berguguran di musim gugur, dan bintang-bintang pun berganti. Tidak peduli seberapa cemerlangnya sebuah lingkaran cahaya, akan ada suatu hari ketika cahaya itu akan memudar dan dilupakan dalam sungai waktu yang panjang. Biduk memasuki era negara berperang. Orang bijak terus berdatangan, dan murid-murid mereka juga berdatangan, memasuki zaman keemasan baru. Jika ini terus berlanjut, Ye Fan juga akan secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Satu demi satu, bintang-bintang suci yang gemilang muncul. Mereka datang dari Skyreach, Huosang, Bintang Utara, dan banyak negeri kuno lainnya di alam luar. Waktu begitu cepat berlalu. Munculnya orang-orang suci dan lahirnya legenda menyebabkan banyak hal di masa lalu memudar. Di alam semesta yang dingin, kegelapan tak terbatas. Seorang pengembara yang sendirian merasakan kesepian dalam kesunyian. Satu orang dan satu kuda melewati ladang bintang demi ladang bintang. Meskipun ada banyak bahaya, tekad Ye Fan teguh dan tak tergoyahkan. Kuda naga juga menjadi diam. Itu tidak lagi tidak sabar seperti di masa lalu. Ada ketenangan, dan tidak terlalu cemas. Selama 10 tahun penaklukan, jika tidak maju, mereka akan mundur. Jika mereka maju, mereka akan bermandikan darah. Sepanjang jalan, Ye Fan mengalami banyak kecelakaan, dan Long Ma hampir mati beberapa kali. Kapan ini akan berakhir? Suatu ketika mereka baru saja keluar dari pintu bintang, mereka dibunuh oleh Raja Semut Suci karena kecerobohan. Mereka hampir mati, tetapi mereka berhasil melarikan diri dengan susah payah dan memulihkan diri untuk waktu yang lama. Ye Fan terdiam. Dia juga tidak tahu kapan jalan kuno itu akan berakhir. 10 tahun kelelahan, 10 tahun panen. Hati daunnya tetap tidak tergerak, kemauannya seperti baja, sudah beradaptasi dengan semua ini. Pemakaman lain. Long Ma menggendong Ye Fan di punggungnya. Ia berlari melintasi bintang kuno dan tiba di depan gundukan kecil tanah. Ada sebuah tablet batu yang berdiri sendiri dengan beberapa baris kata-kata terukir di atasnya. Kata-kata itu tegas dan tegas. Makam Dewa Jiang Yue. Hanya karakter ini saja yang mencatat gugurnya pahlawan satu generasi. Ada banyak mayat di jalan yang paling kuat dari pengadilan api. Banyak orang jatuh di jalan. Ini seharusnya menjadi monumen dan pemakaman dari puluhan ribu tahun yang lalu. Itu akan runtuh karena sedikit kekuatan penyegelan terakhir telah hilang. Apakah harga seperti ini sepadan? Apa sebenarnya yang kita cari? Long Ma meludahkan hamparan api dan mengangkat kepalanya ke arah langit. Di tempat ini, Ye Fan dan yang lainnya tidak menemukan bahaya. Ada kerangka binatang aneh di planet ini yang sebesar gunung, tapi mereka sudah lama punah. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Mereka membunuh sekelompok tubuh jiwa yang menakutkan seperti bencana dan roh-roh purba mereka tersiksa. Mereka menerobos masuk ke dalam sebuah bintang mati yang seperti neraka dan akhirnya menemukan titik balik. Mereka mengetahui dari kesadaran seorang suci hantu bahwa ada makhluk di kedalaman kosmos di depan. Selain itu, mereka adalah manusia, bukan lagi tempat yang berbahaya. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Perjalanan yang kering dan membosankan akhirnya akan segera berakhir. Hal ini membuat pria dan kuda itu merasakan gelombang kegembiraan. Sudah cukup. Bagaimana kita akan melalui jalan surgawi? Kita akan melalui neraka. Seluruh bintang dipenuhi dengan jiwa-jiwa, seluruh bintang dipenuhi dengan roh-roh tulang. Ini bukan penderitaan manusia. Tubuh Long Ma penuh dengan luka. Ini sudah lama menjadi hal yang normal. Selama 10 tahun pertempuran berdarah, bahkan Ye Fan memiliki setengah dari tubuhnya dipotong oleh orang lain. Sementara itu, roh leluhur Long Ma telah ditangkap oleh orang lain. Bulan kecil klan Ji, saudara-saudara iblis selatan, Kaisar Pusat, Pang Bo, dan yang lainnya telah melangkah ke jalan ini. Namun, dia masih melihat beberapa jejak yang ditinggalkan oleh mereka sejak lama. Ayo pergi. Ye Fan menatap ke kedalaman kosmos. Tidak ada jalan untuk kembali sejak dulu.
Tidak peduli betapa berbahayanya jalan di depan, bahkan jika itu adalah alam baka, dia masih harus mencobanya. Seorang pria dan seekor kuda melaju di alam semesta yang sunyi. Setelah lebih dari 10 hari, mereka menggunakan altar pengorbanan 5 warna berskala kecil untuk melintasi beberapa kali. Akhirnya, mereka menemukan jalan khusus. Kami telah keluar. Kita akhirnya sampai di tempat tujuan. Longma berdiri. Kuda itu meringkik seperti guntur. Kekokohan dari rasa ilahi dan intensitas fluktuasinya membuat meteorit di sekitarnya bergemuruh. Kuda itu melangkah melewati wilayah berbintang. Setelah 10 tahun, kuda itu melintasi jalan berdarah dan tiba di langit berbintang. Tempat ini bukan lagi sebuah bintang yang mati. Ada sebuah lempengan batu yang menuntun jalan. Longma meninggalkan seberkas cahaya yang berapi-api. Ia membawa Yevan dan melompat ke langit, menginjak-injak alam semesta hingga bergetar. Setelah berlari selama 2 hari, mereka melihat lusinan tablet kuno di sepanjang jalan. Mereka menunjuk ke depan. Selama proses ini, mereka melihat beberapa orang secara berurutan. Mereka merasakan sejenis vitalitas dan tidak lagi diam membisu. Aoho! Binatang buas itu meraung. Itu dilepaskan melalui indera ilahi dan ada energi darah yang melonjak. Seolah-olah sekelompok binatang buas prasejarah berlari kencang, menyebabkan langit berbintang bergetar. Yevan tercengang. Dia melihat beberapa manusia datang dari berbagai arah. Pada akhirnya, mereka berkumpul di jalan ini. Banyak dari mereka mengendarai binatang yang bermutasi yang sebesar gunung kecil. Beberapa seperti kilong dan beberapa adalah binatang pemakan naga banjir. Mereka memiliki tanduk yang menjulang tinggi dan sisik yang tebal. Niat membunuh melonjak. Orang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa mereka telah mengalami pembaptisan hidup dan mati. Yevan dan Longma melambat dan memperhatikan dengan seksama. Setelah maju selama setengah hari, mereka sesekali melihat orang-orang seperti ini. Ada juga wanita cantik dan dunia lain yang mengendarai luan, anggun dan bersemangat. Apakah mereka semua adalah orang-orang yang melangkah ke jalan kuno dari cobaan yang paling kuat? Dari mana mereka berasal? Yevan berpikir sendiri. Sebenarnya ada begitu banyak orang. Dia telah melihat tidak kurang dari 100 orang di sepanjang jalan. Mengapa mereka semua bergegas saat ini? Mungkinkah ada beberapa peristiwa khusus yang tidak terduga? Bahkan Longma pun terkejut. Apakah ada banyak bintang purba dengan kehidupan di langit berbintang? Enyahlah. Kavaleri lapis baja di belakang mengguncang langit berbintang. Suara ledakan terdengar di udara. 13 penunggang kuda berkuda berdampingan, semuanya mengenakan pakaian suci dan berkedip-kedip dengan cahaya metalik yang dingin. Seolah-olah banjir baja sedang melanda. Tunggangan ini semuanya adalah spesies mutan dari tanah kosong yang luas. Setiap tunggangan ini sangat langka di dunia ini. Mereka seperti binatang piksiu kuno, megah dan gagah berani, memandang ke bawah ke langit. Ada juga ular sanca dewa berkepala 9 yang berwarna cerah. Mereka adalah keturunan kaisar ular kuno. Bahkan ada seekor naga biru yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Ini seperti sekelompok jenderal surgawi yang mengaum di seluruh dunia, mengejar bintang-bintang dan mengejar bulan. Mereka maha kuasa. Tekanan darah mereka memenuhi langit, sangat menakutkan. Khususnya di bagian tengah, pria yang duduk di atas serigala purba berwarna putih perak bahkan lebih luar biasa. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan dia seperti elang yang memandang rendah serigala itu. Matanya bahkan lebih menyilaukan daripada lampu ilahi. Dan meskipun tunggangannya adalah serigala tua dan bukan binatang mutan, ia telah menjadi orang suci dan merupakan binatang suci sejati. Enyahlah. Ke-13 penunggang ini bergegas mendekat, secepat kilat dan ganas seperti tsunami. Energi darah mereka menghantam pantai yang lain, mengguncang seluruh tempat. Selain itu, masing-masing dari mereka liar dan tak terkendali, nada bicara mereka menyebalkan. Longma berhenti dan menghindar ke samping, bersiap untuk pertempuran besar. Yevan memperhatikan dengan acuh tak acuh, duduk di atas tanpa bergerak. Langit berbintang diinjak-injak. 13 pengendara bergegas, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka pergi ke kejauhan seperti badai, meninggalkan gelombang yang dahsyat. Longma sangat marah, merasa tinjunya mendarat di atas kapas. Dia sudah siap untuk bertarung, tetapi pada akhirnya, ke-13 pembalap ini tidak berhenti dan langsung menyerbu. Yevan juga terkejut. Dia tidak memiliki rasa takut. Karena ini adalah jalan pelatihan kuno paling kuat dalam sejarah, pasti akan ada bentrokan hebat antara para ahli. Dia sudah lama melakukan persiapan mental, tapi dia masih tidak bisa bertarung. Tepat pada saat ini, seorang sarjana yang lembut dan cantik dengan kipas bulu bergegas dari belakang. Pola Dao muncul di bawah kakinya, dan dia melewati 1000 zang dengan satu langkah.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit jijik, ada banyak mayat di jalan kaisar sejak zaman kuno. Dengan saya tidak tertandingi. Tidak ada yang akan mundur demi orang lain. Go! Longma kehilangan akal sehatnya karena marah dan benar-benar mengeluarkan teriakan anjing. Orang bisa melihat bahwa ia sangat terpengaruh oleh Kaisar Hitam dan sekarang marah. Dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Awalnya ia ingin bertarung, tetapi pada akhirnya, ia menjadi pengecut di jalan ini. Ia tidak tahu bahwa ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan. Kakak Dao, seharusnya tidak perlu takut pada para ahli di jalan ini. Persaingannya pahit, dan semua orang adalah lawan. Ada banyak orang yang menggunakan aura mereka untuk menekan orang lain bahkan sebelum pertempuran dimulai. Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Seorang pemuda kurus dengan ramah memberitahu dan buru-buru pergi. Kursi ini bahkan telah menerobos neraka, jadi mengapa saya harus takut pada mereka? Kita akan bertemu lagi di jalan. Longma memiliki perut yang penuh dengan kemarahan. Dia sudah sangat marah karena seseorang menyuruhnya pergi, dan sekarang, dia diejek oleh orang-orang di belakangnya. Itu hampir melolong. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya jernih, dan dia tidak membuang waktu lagi. Longma meringkik dan berubah menjadi petir darah, melesat ke kedalaman langit berbintang. Tablet batu itu menghilang, begitu pula dengan rambu jalan. Kelompok orang di depan bertambah banyak, dan setiap orang memiliki aura dan tekanannya masing-masing. Orang bisa mengatakan bahwa mereka semua adalah pahlawan dengan sekali pandang dan mereka bukan orang biasa. Itu. Mata besar Longma memancarkan cahaya. Kemarahannya menghilang, dan dia menatap ke depan dengan sikap yang agak bingung. Ye Fan juga terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang tidak beraturan seperti ini. Di alam semesta ini, ada sebuah kota yang megah dan besar yang terletak di depan mereka. Itu adalah pemandangan yang megah dan luar biasa. Teriakan naga dan tangisan burung phoenix bisa terdengar, dan itu membentang di antara bintang-bintang dan bulan, tak lekang oleh waktu. Semua orang berhenti di sini, tidak lagi maju ke depan. Mereka memandangi kota kuno ini dari kejauhan. Kota ini memiliki atmosfer yang tak terbatas, dan ada kekuatan yang tak pernah padam mengalir melaluinya. Kota kuno di bawah langit berbintang. Banyak orang mengungkapkan ekspresi keterkejutan. Tempat itu sangat megah dan misterius. Kota itu tidak terletak di sebuah planet, melainkan langsung tergantung di langit berbintang di jagat raya, menerima baptisan cahaya bintang. Itu adalah pemandangan yang sangat berdampak. Kota ini menempati area yang sangat luas, dan tembok kotanya seperti pegunungan, memanjang tanpa batas. Menara-menara kota itu tinggi dan megah, dan sepasang gerbang kota yang tebal dan berat, tertutup. Seolah-olah itu bisa menghentikan pasukan yang luar biasa, serta orang-orang suci dari zaman kuno. Chapter 1243 Cobaan pertama bagi umat manusia. Cahaya bulan memercik turun dan cahaya bintang mengalir deras seperti air terjun. Sungai bintang berwarna putih keperakan menggantung, membuat seluruh kota kuno tampak megah dan misterius. Bahkan bisa disebut sebagai tanah surgawi. Di sekelilingnya, binatang buas mengaum dan burung-burung aneh berputar-putar. Beberapa di antaranya sebesar gunung, sayapnya menutupi langit. Masing-masing dari mereka menempati suatu daerah. Semuanya adalah spesies purba. Naga bertanduk yang kejam, rusa ilahi dengan sayap ungu yang dibungkus petir, burung purba yang mengunyah naga banjir hijau, semuanya adalah tunggangan. Mereka semua adalah para ahli terbaik di wilayahnya masing-masing. Di depan kota kuno, semua orang terdiam. Hanya teriakan burung dan binatang buas yang bisa terdengar. Kota kuno itu dipenuhi dengan perasaan menindas yang tak tertandingi. Ye Fan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura kuno dan mendominasi. Kota raksasa ini memancarkan perasaan yang luas dan tak terbatas, seolah-olah sudah ada sejak dahulu kala dan menceritakan seluruh sejarah umat manusia. Sudah tidak mungkin untuk menentukan kapan kota ini dibangun atau dari era mana kota ini berasal. Kota ini dikenal sebagai cobaan terkuat bagi umat manusia, cobaan pertama. Seseorang berkata dengan suara rendah. Ye Fan mengetahui bahwa ada banyak jalan kuno kecil di alam semesta, semuanya mengarah ke jalan utama cobaan terakhir. Ini adalah simpul yang seperti bendungan besar yang menyatukan jalan para ahli manusia. Di depan kota yang megah ini, ada lebih dari 290 orang, semuanya sendirian. Masing-masing dari mereka adalah karakter utama di daerah mereka, semuanya adalah individu yang luar biasa. Ada cukup banyak orang di sini. Apakah ada banyak bintang dengan kehidupan di bidang bintang ini? Longma terkejut saat dia melihat ke sekeliling. Tidak ada satu pun dari mereka yang lemah,
dan bahkan ada beberapa orang yang tunggangannya telah menjadi orang suci. Mereka mendominasi area dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah tiba di sini, Ye Fan melihat 13 penunggang kuda itu lagi. Jelas terlihat bahwa mereka sangat kuat dan mendominasi suatu daerah. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Ke-13 penunggang kuda itu juga melihat mereka. Beberapa dari mereka mencibir, tidak terlalu memikirkan mereka dan memandang rendah kerumunan itu dengan jijik. Mereka adalah 13 tunggangan surga Wastelen. Mereka berasal dari ladang bintang kuno dan kekuatan mereka sangat dalam. Saya mendengar bahwa mereka bertempur dalam pertempuran berdarah di sepanjang jalan dan tak terkalahkan. Bahkan utusan pemandu pun diberitahu. Ye Fan dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Dia tiba di sini sendirian dan tidak bertemu dengan pesaing, jadi dia perlu memahami situasinya. Apa identitas pemandu itu? Ada beberapa kultivator yang tidak tahu banyak tentang jalur uji coba kuno dan bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Dalam arti tertentu, ini adalah titik awal dari jalan kuno ujian terkuat. Hanya mereka yang mencapai titik ini yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Para ahli yang dikalahkan di sepanjang jalan dan mati di langit berbintang tidak bisa melihat kota raksasa ini sama sekali. Ini adalah kota penting yang menyambut semua sungai ke laut, dan para pahlawan dari seluruh penjuru berkumpul di sini. Hanya setelah memasuki celah, seseorang dapat melanjutkan perjalanan. 13 penunggang. Aku akan merasakannya, kata Longma dengan dingin. Beberapa orang di samping segera menyingkir, tidak mau tinggal bersama pria ini dan tunggangannya. Saat ini, tidak ada yang ingin membuat musuh dari semua sisi. Tentu saja, tidak semua orang takut pada 13 tunggangan surga Wastelen. Banyak mutan menempati area mereka sendiri, mata mereka dalam-dalam saat mereka dengan tenang menunggu pemandu mereka. Tidak ada yang bisa menggerakkan hati mereka. Ye Fan bingung. Mengapa ada begitu banyak orang? Apakah mereka semua berasal dari bidang bintang yang berbeda? Berapa banyak bintang purba yang memiliki kehidupan di sana? Itu benar-benar mengejutkan. Sebuah dengusan dingin ditransmisikan. Peng surgawi bersayap emas turun dari langit, dan ada seorang wanita yang duduk bersila di atasnya. Dia adalah seorang biarawati Tao Parubaya dengan penampilan biasa, tapi temperamennya luar biasa. Orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia adalah seorang ahli. Ye Fan mengerutkan kening. Dia telah melihat wanita ini dalam perjalanan ke sini, dan dia telah memperlakukannya dengan dingin sebelumnya. Dia berkata bahwa dia seharusnya kembali dan tidak berpartisipasi dalam ujian terkuat. Meskipun Peng bersayap emas telah mengecilkan tubuhnya, panjangnya masih beberapa zang. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan dan gemerlap, kuat dan kuat. Begitu ia turun, aura tirani melonjak. Ini adalah pelepasan kekuatan ilahi. Ada 8 atau 9 orang di sekitarnya yang mau tak mau mundur. Binatang-binatang aneh di bawah mereka berteriak, merasakan semacam tekanan. Mereka dipaksa mundur oleh domain yang kuat, dan ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Biarawati Tao Parubaya itu bahkan belum mengambil tindakan, tapi tunggangannya sudah membuat orang merasa terintimidasi. Itu menekan aura beberapa orang, dan mereka tidak bisa menahannya. Ye Fan juga berada dalam posisi ini. Dia menyaksikan dengan dingin dari samping dan tidak mengungkapkan apapun. Keempat kaki Longma seperti pilar besi, tidak bergerak sedikit pun. Ia menatap dingin ke arah Peng Surgawi. Jika ia berani memaksa masuk, ia pasti tidak akan ragu untuk bertarung. Tentu saja, jika pihak lain berani mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaannya, maka itu adalah masalah yang berbeda. Longma akan membalas dengan metode yang paling kejam. Peng Surgawi bersayap emas mendarat dan memberikan tampilan provokatif pada sisi ini. Sayapnya bersinar dengan kecemerlangan saat ia perlahan-lahan melipat sayapnya. Auranya sangat luar biasa. Kamu bahkan belum menjadi orang suci, namun kamu berani tampil di depan yang hebat ini. Longma mendengus. Niat membunuhnya tidak disembunyikan sama sekali. Dia tidak lagi terburu nafsu seperti sebelumnya dan sekarang sangat tenang. Biarawati Tao itu menatap sisi ini dengan dingin. Jelas bahwa dia tidak ingin menjadi pusat perhatian setelah tiba di pengadilan pertama umat manusia. Itu akan sangat merugikan baginya di masa depan, dan dia pasti akan dipandang sebagai pesaing yang bisa mengancamnya. Dia menghibur Peng Surgawi bersayap emas, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah dan menunggu saat untuk memasuki kota. Ye Fan menghadapinya dengan tenang dari awal hingga akhir, dan Longma juga tidak maju. Kedua belah pihak berdamai satu sama lain, menempati posisi yang menguntungkan. Setelah menunggu sepanjang hari dan malam, tidak ada pertempuran yang terjadi di tempat ini. Semua orang sangat terkendali, dan selama proses ini, ada beberapa orang lagi.
Kebanyakan dari mereka datang dari kedalaman domain bintang dan berkumpul di sini. Pada akhirnya, sebenarnya ada lebih dari 400 orang. Ini adalah jumlah yang mencengangkan. Ye Fan tidak begitu percaya bahwa ada begitu banyak bintang purba yang memiliki kehidupan. Ini tidak sesuai dengan situasi yang dia ketahui. Di sini, dia hanya bisa bertindak sebagai pendengar dan memperhatikan percakapan beberapa orang. Ini tidak sesuai dengan situasi yang dia ketahui. Di sini, dia hanya bisa bertindak sebagai pendengar dan memperhatikan percakapan beberapa orang. Melalui pemahaman ini, dia memang memperoleh beberapa manfaat tidak lama kemudian. Ujian pertama umat manusia dibuka setiap 1,5 tahun sekali. Jumlah orang kali ini sedikit lebih banyak. Seorang pria besar dengan janggut keriting berbicara. Ye Fan tertegun. Jadi seperti ini. Pantas saja begitu banyak orang berkumpul di sini. Ternyata mungkin akan ada hari pembukaan lagi dalam beberapa hari ke depan. Banyak orang yang sudah tinggal di sini selama lebih dari setengah tahun. Meskipun ini adalah hari pembukaan, kami belum tentu mengizinkan mereka masuk. Saya pernah mendengar bahwa hanya ahli tingkat unggulan yang bisa masuk, dan akibatnya, kami mungkin harus menunggu selama 5 tahun. Pada akhirnya, total 437 orang bergegas ke ujian pertama umat manusia, menghadapi kota raksasa tanpa batas ini. Masuk. Akhirnya, kehendak ilahi dikirimkan. Suara itu bergema seperti lonceng besar, mengguncang banyak orang hingga tulang-tulang mereka bergetar dan darah mereka melonjak. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Gerbang kota kuno berderit terbuka. Itu sangat berat. Ini adalah kota raksasa yang menjulang tinggi di langit berbintang, dan ada lingkungan yang cocok untuk ditinggali oleh manusia. 437 kultivator mendorong tunggangan mereka atau berjalan ke depan. Tidak ada satupun dari mereka yang tenang. Kota kuno itu memancarkan aura kuno. Itu dibangun dari batu-batu besar berwarna coklat keabu-abuan, dan itu megah dan mengintimidasi. Ada orang-orang yang menjaganya. Tidak banyak tentara, dan mereka semua mengenakan baju besi dingin dengan kilau logam. Tombak mereka dapat membelah langit, dan tombak mereka dapat membelah udara. Mereka seperti sekelompok prajurit surgawi, menatap semua orang seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Mereka memiliki gelombang niat membunuh, seolah-olah mereka telah bertempur di banyak medan bintang dan membunuh banyak ahli. Sekarang, mereka menjaga tempat ini, mencegah orang lain menyinggung perasaan mereka. Mereka seperti sekelompok binatang buas yang berhibernasi di sini. Keributan terjadi selama proses memasuki kota. Yang kuat akan selalu menjadi kuat, dan mereka tidak akan mundur demi orang lain. Khususnya, mereka tidak akan menyerah dalam perjalanan untuk menjadi kaisar yang hebat. 8 atau 9 kelompok ahli puncak muncul, dan mereka semua sangat kuat di wilayah masing-masing. Mereka memaksa orang lain untuk mundur dan memberi jalan bagi mereka. Jelas bahwa 13 tunggangan surga gurun pasir adalah kekuatan di puncak, membuat orang-orang di sekitar mereka merasa seperti tercekik. 13 binatang buas meraung, dan kemudian mereka melangkah di udara, menghilang di kejauhan seperti air bah. Beberapa dari mereka mencibir, dan kemudian mereka menyapu mata mereka ke arah Ye Fan. Jika bukan karena ada hampir 100 kultivator di antara mereka, pertempuran kemungkinan besar akan pecah di antara mereka. Untuk apa kamu bertindak sombong? Yang satu ini akan bertarung melawan kalian semua. Long Ma berbicara. Ada seorang individu yang kuat di setiap beberapa lusin orang, membuat yang lain tidak berani mendekat. Mereka menyingkir, dan niat bertarung yang kuat memenuhi udara. Tidak mengherankan, ada juga orang yang mengklaim supremasi di sini dalam kelompok Ye Fan. Mereka ingin merebut jalur utama dan mengguncang hati dao para pesaing lainnya. Peng surgawi bersayap emas yang dia duduki bahkan lebih liar dan liar, meremehkan semua orang. Sayap emasnya berkedip-kedip, dan cahaya ilahi keemasan merobek langit. Itu sangat kuat. Orang-orang di wilayah ini semuanya mundur, dan hanya tunggangan Ye Fan yang tersisa. Selain itu, Long Ma mulai bergerak, menuju gerbang kota. Mata biarawati Daois paruh baya itu dingin. Peng surgawi bersayap emas di bawahnya berkembang dengan cahaya ilahi, seluruh tubuhnya menyilaukan. Ia berubah menjadi kilatan petir keemasan dan mengejar mereka. Ia mengembangkan sepasang sayap besar yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Cakarnya yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat ia mencengkeram tubuh Ye Fan, ingin mencabik-cabiknya. Long Ma sangat marah, hendak membalas. Namun, selama proses ini, Ye Fan dengan tenang mengeluarkan tombak hitam. Tubuhnya tidak bergerak, dan hanya tombak emas gelap di tangan kanannya yang menusuk dengan dingin. Itu terlalu cepat, lebih cepat dari mata semua orang, lebih cepat dari reaksi semua orang.
Sebuah kilat hitam menembus langit. Hujan darah memercik, dan bulu-bulu Peng berjatuhan. Peng hanya mengeluarkan rintihan pendek dan tergesa-gesa. Ye Fan sedingin dewa perang. Tombaknya menembus kepala Peng surgawi emas, membunuhnya di tempat. Darah segar mengalir di batang tombak hitam. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ye Fan duduk dengan mantap di punggung kudanya, seteguh batu besar. Adegan itu membeku di sini. Itu adalah Peng tingkat setengah suci, tapi sebenarnya dipaku sampai mati dalam satu serangan. Siapa ini? Wilayah di dekatnya meletus menjadi gempar. Semua orang sangat khawatir. Ahli yang tampaknya pendiam ini pasti tidak bisa diprovokasi. Biarawati Daois Parubaya itu bergegas ke langit, menghindari cahaya tombak. Dia menunjukkan ekspresi marah, dan niat bertempur yang melonjak merobek langit. Dengan teriakan ringan, dia hendak menjatuhkan diri. Teriakan keras terdengar dari menara gerbang kota yang megah. Para prajurit itu mengangkat tombak, tombak besi, dan senjata lainnya sambil menatap dingin ke bawah. Tidak ada yang boleh membuat keributan di sini. Kata-katanya sangat tegas, mengintimidasi semua orang. Itu karena jika mereka membuat masalah, mereka mungkin kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam uji coba paling kuat dengan api. Ye Fan mengacungkan tombaknya dengan satu tangan, mengarahkannya ke langit selatan. Mayat Peng tercabik-cabik, dan hujan darah menghujani. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka terjatuh ke belakang. Satu orang, satu tunggangan, bergegas menuju gerbang kota. Satu orang, satu tunggangan, maju ke depan. Suasana hening senyap di depan kota yang megah. Semua orang membiarkan mereka berjalan menuju gerbang kota, dan tidak ada seorang pun di wilayah ini yang menghentikan mereka. Chapter 1244 mendominasi. Tembok kota dipenuhi dengan bekas kapak, lubang pedang, dan berbintik-bintik reruntuhan kuno. Sulit untuk menyembunyikan suasana sejarah yang kental dan menambah kesan sunyi. Pola Dao samar-samar terlihat. Ini adalah kota nomor satu di jalur cobaan terkuat, jadi secara alami ada susunan yang diukir di dinding untuk melindungi kedamaian tempat ini. Gerbang kota yang megah setinggi 10 kaki dan dibangun dari bahan batu yang langka. Ada beberapa bekas pedang dan bekas palu di permukaannya yang membuat hati Ye Fan bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan aura dari sage agung kuno. Gerbang kota itu sangat tinggi dan sangat dalam. Seorang pria dan seekor kuda bepergian sendirian, dan tidak ada yang mengikutinya. Pemandangan itu sangat menyedihkan dan menindas. Tombak Ye Fan terlalu menakjubkan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Itu secara langsung memaku binatang tingkat Sein setengah langkah sampai mati. Banyak orang bertanya-tanya apakah mereka bisa menghindarinya jika itu ditujukan pada mereka. Wajah Biarawati Tao Parubaya itu suram. Dia berdiri di depan kota besar dan menatap punggung Ye Fan. Matanya jahat dan mematikan, tapi dia tidak bisa bergerak. Di atas gerbang kota, niat membunuh para prajurit terlalu kental. Mereka memelototi orang-orang di bawah seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Karena aturan di tempat ini telah diumumkan, tidak ada yang mau menantang mereka. Ada juga beberapa tentara di dalam gerbang kota. Aura pembunuh mereka terasa dingin. Mereka mengenakan baju besi berat dan pakaian tempur dari logam, membuat orang sulit untuk bernapas. Aku peringatkan kalian sekali lagi. Jangan membuat masalah di sini. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh di tempat. Seorang prajurit dengan tubuh sedang, mengenakan baju besi hitam, dan memegang tombak perunggu berkata. Cahaya dingin di matanya sangat menakutkan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh saat dia duduk di punggung kuda. Dia stabil seperti pohon pinus di puncak. Longma adalah kuda yang luar biasa. Keempat kukunya menginjak tanah berbatu biru, mengeluarkan suara nyaring. Iramanya tenang dan mantap saat ia melangkah maju. Aku sedang berbicara padamu. Apa kau mendengarku? Kapten tentara itu berteriak. Tombak perunggu di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya dingin seolah-olah akan menusuk. Banyak kultivator menunjukkan ekspresi aneh, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menyaksikan adegan ini dalam keheningan. Tidak ada yang menyangka bahwa tentara yang menjaga gerbang kota akan mencoba mengintimidasi Ye Fan dengan menjatuhkannya. Aku bukan pengacau. Jangan memprovokasi saya. Ye Fan tidak berbalik, dia juga tidak menoleh ke belakang. Dia duduk di punggung kudanya dan lewat dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah kapten. Banyak orang terguncang. Meskipun Ye Fan berbicara dengan tenang, ada kekuatan tersembunyi yang tersembunyi di dalamnya. Dia tidak ingin membuat masalah, tetapi jika dia menjadi sasaran, badai pasti akan meletus. Apakah kamu mengancamku? Mata kapten itu dingin.
Dia mengarahkan tombak perunggu kuno di tangannya ke depan, tetapi dia tidak menikamnya pada akhirnya. Ye Fan tidak berbalik, tidak menjelaskan, dan tidak memperhatikannya. Dia hanya meninggalkan siluet saat dia memasuki kota. Tombak hitam yang tergantung di punggung Longma memancarkan cahaya hitam yang dingin. Niat membunuh tercermin di mata orang-orang di belakangnya. Aku memperingatkanmu. Begitu Anda memasuki kota nomor 1 umat manusia, bahkan seekor naga pun harus meringkuk dan seekor harimau harus berbaring. Tidak ada yang bisa berperilaku kejam di sini. Ketidakpedulian Ye Fan, serta kata-kata dan tindakannya yang dingin, membuat kapten merasa seolah-olah dia sedang ditantang. Dia dengan dingin mengirimkan suaranya dan dengan keras menancapkan tombak perunggu itu ke tanah, menyebabkan tanah batu biru bergemuruh. Prajurit macam apa mereka ini? Mengapa saya merasa mereka lebih kuat dari kita dan tidak lebih lemah? Di luar kota besar, orang-orang memasuki kota dengan tertib. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan, merasa bahwa para prajurit lapis baja ini sangat istimewa. Tidak salah jika menyebut mereka sebagai tentara surgawi. Karena asal-usul mereka mirip dengan kita, mereka secara alami sangat kuat. Seorang kultivator yang sedikit lebih tua menghela nafas. Mereka, apa sebenarnya identitas mereka? Banyak orang tercengang. Mereka juga orang-orang yang melangkah ke jalan kuno dari cobaan yang paling kuat. Mereka datang beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade lebih awal dari kita, tetapi mereka gagal dan tetap berada di jalan ini. Setelah mengetahui rahasia ini, semua orang terkejut. Orang-orang ini bisa dikatakan sama seperti mereka. Mereka adalah kelompok pertama yang berangkat. Mereka terluka parah dan hampir mati. Setelah dirawat, mereka tersebar ke berbagai bagian jalan kuno. Jangan memprovokasi mereka. Dengan begitu banyak orang, secara alami akan ada orang baik dan jahat yang bercampur. Meskipun beberapa orang gagal, mereka tetap tidak bisa melepaskan kebencian mereka. Banyak orang mengangguk. Paling tidak, kapten di depan gerbang kota jelas bukan orang baik. Baru saja, dia cukup memusuhi Ye Fan. Kota itu sangat besar dan jalanannya lebar. Pohon-pohon kuno berjejer di kedua sisi jalan, dahan-dahannya rimbun dan subur. Ada juga banyak bangunan, seperti toko pil, toko senjata, restoran, penginapan, kasino, dan sebagainya. Semua orang terkejut. Ini adalah kota yang cocok untuk ditinggali. Meskipun terletak di alam semesta dan bukan di sebuah planet, kota ini terpisah dari ruang hampa wilayah surgawi. Ada cukup banyak penduduk di kota itu. Ini adalah sebuah kota besar yang penuh dengan kehidupan. Beberapa anak berlarian. Mereka cukup penasaran dengan orang-orang ini, terus-menerus mengamati mereka. Biasanya, jalanan seharusnya ramai dengan aktivitas. Dari bangunan-bangunannya, orang bisa menebak betapa makmurnya tempat ini. Seharusnya ada aliran orang yang bergerak, bahu bergesekan satu sama lain. Namun, hari ini, tidak banyak orang yang menjajakan dagangannya. Orang-orang di dalam toko-toko semuanya melihat ke arah luar. Banyak orang yang berjual beli di sepanjang jalan juga pindah sementara ke dalam gang, memberi jalan bagi mereka. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Longma menunjukkan ekspresi aneh. Ye Fan mendengarkan dengan seksama. Ada beberapa orang yang memahami hal ini dan mulai berdiskusi dengan tenang. Dia belajar sedikit. Jalan kuno dari cobaan terkuat selalu ada sejak zaman kuno, dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Namun, berapa banyak orang yang mampu naik ke tingkat ekstrim sejak zaman kuno? Tak terhitung banyaknya ahli yang gagal. Cukup banyak orang yang tidak kembali ke tanah air mereka, dan tetap tinggal di sepanjang jalan. Mereka menggali beberapa tanah yang masih murni, mengubahnya menjadi tanah kehidupan kuno. Sementara itu, kota besar seperti ini pada awalnya adalah tempat yang sempurna untuk hidup, jadi secara alamiah menjadi pilihan pertama. Di dunia ini, sulit untuk mengatakan apa tanah leluhur para penghuninya. Tanah itu sangat luas dan kompleks. Beberapa dari mereka menjadi manusia, tetapi masih ada kultivator yang menakutkan. Itu bisa dikatakan sebagai tempat di mana naga dan harimau yang tersembunyi berada. Seseorang memperingatkan, mengatakan kepada mereka untuk tidak memprovokasi penduduk asli. Pada kenyataannya, sejak mereka memasuki kota, semua orang mulai berhati-hati satu sama lain, tidak lagi mempercayai orang lain. Itu karena mereka semua adalah pesaing. Biarawati Daois Parubaya dan Ye Fan memasuki kota satu demi satu, jadi mereka secara alami tidak jauh dari satu sama lain. Matanya dingin saat dia dengan dingin berkata, kamu harus menghargai waktu yang ada di hadapanmu. Aku akan membunuhmu. Gelombang udara dingin segera menyelimuti jalanan. Orang-orang di wilayah ini semua memperhatikan dengan seksama, menunggu konflik pecah. Ye Fan menatapnya.
Dia tahu bahwa dia tidak ingin bertarung di sini, melainkan sengaja memprovokasi dia untuk mengambil tindakan. Dia ingin menarik para prajurit dan membunuhnya dengan pisau pinjaman. Kapten di gerbang kota menaruh permusuhan terhadapnya. Jika dia berhasil diprovokasi, dia pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan dan membunuhnya dengan kejam. Hatimu cukup kejam, tapi aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasiku. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Mata Yevan meletus dengan cahaya ilahi. Dia duduk dengan anggun di atas Longma, melepaskan aura seorang raja. Mata biarawati Tao Parubaya itu menjadi lesu. Rencananya gagal, tapi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan mendengus dingin, dia berjalan ke depan. Sebanyak 437 orang memasuki kota. Mereka berjalan di sepanjang jalan yang lebar, dan kemudian mereka digiring ke alun-alun di pusat kota oleh beberapa tentara. Tempat ini diaspal dengan lempengan batu berwarna coklat abu. Banyak jejak yang telah diukir dari waktu ke waktu. Ada sebuah panggung batu yang tinggi di depan mereka, dan seorang tetua muncul secara diam-diam. Siluetnya kabur, dan hanya sepasang mata yang seperti lentera emas. Mereka memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan di ruang yang terdistorsi, dan dia berkata, "Akulah pemandu dan juga penguasa kota ini. Saya hanya ingin mengatakan beberapa hal. Pertama, tidak semua orang dapat melanjutkan perjalanan mereka. Kalian semua perlu memulihkan diri. Tidak lama kemudian, kalian akan memasuki sebuah lapangan pelatihan untuk menjalani tes dan seleksi pertama. Kedua, selama kalian berada di kota, kalian dilarang keras untuk bertarung. Baiklah, semuanya dibubarkan. Cari tempat untuk tinggal dan memulihkan diri." Semua orang awalnya mengira akan ada penjelasan rinci, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia hanya akan mengatakan dua hal. Kata-katanya sangat singkat, dan ada banyak hal yang tidak mereka pahami. "Tuan Kota Senior, saya ingin menanyakan sesuatu. Apa yang harus kami lakukan jika kami diserang?" Seseorang bertanya. "Kita bisa membela diri." Setelah sosok buram itu selesai berbicara, dia langsung meredup dan menghilang dari tempat itu. Semua orang terdiam. Ini terlalu tidak bertanggung jawab. Dia hanya menjawab satu pertanyaan, dan kemudian pergi. Dia tidak ingin menjelaskan apapun, dan itu terlalu setengah hati. Para pahlawan tidak puas, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mulai sekarang, mereka adalah pesaing dan musuh. Mereka tidak ingin orang lain memiliki sesuatu untuk digunakan melawan mereka. Kerumunan bubar, dan semua orang pergi mencari tempat untuk beristirahat. Tusuk sate buah bulan merah, buah obat kuno berusia 1000 tahun, manis, renyah, dan lezat. Roti daging naga banjir, kulitnya tipis dan isinya besar. Gratis jika tidak harum. Kota kuno itu berkembang pesat, dan memulihkan keaktifan dan keaktifan. Aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya membuat semua orang tercengang. Apakah saya berada di jalur langit berbintang kuno, atau saya berada di kota fana? Longma berkata pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia sedikit tenang. Bahkan makanan yang dijual pun sangat khusus. Benar-benar ada roti daging naga banjir, tusuk sate buah bulan merah 1000 tahun, sayap panggang burung petir, dan sebagainya. Jika seseorang ingin tinggal di penginapan, pelayan meminta sepotong sumber dewa. Ini membuat semua orang tercengang. Harga di sini terlalu berlebihan. Penduduk asli memiliki penjelasan, tetapi mereka tidak punya pilihan. Kota nomor 1 umat manusia terletak di kedalaman kosmos, dan terlalu tandus. Semuanya, kita akan pergi ke tempat latihan. Saya yakin kalian akan kembali dengan hadiah yang besar. Sumber ilahi, pengobatan kuno, dan sebagainya tidak akan menjadi masalah. Yevan menunggang kudanya dan berkeliling kota untuk memahami situasinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada lapisan kaca ilahi yang berkilauan yang menutupi tempat ini. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip, berhamburan dan diserap oleh kota kuno. Sungguh cantik dan indah. Enyahlah. Jalanan sedang dalam kekacauan. Sekelompok kuda lapis baja bergegas mendekat, langkah mereka membuat jalan bergemuruh. Seolah-olah ombak yang mengamuk menghantam pantai. Itu adalah 13 tunggangan dewa yang datang dari domain bintang kuno di gurun tak berujung. Setiap tunggangan mereka adalah spesies purba. Mereka menelan awan dan menyemburkan kabut. Sisik mereka cemerlang, dan mereka seperti naga yang meninggalkan jurang. Seolah-olah tangisan burung phoenix mengguncang 9 langit. Sisik merah Longma bagaikan awan beraneka warna, mengalir dengan kemegahan yang berharga. Surai di bagian belakang lehernya sepanjang 1 kaki, dan seolah-olah api yang berkobar-kobar melompat-lompat. Kuda itu adalah kuda yang sangat agung. Kuda itu berdiri di tengah jalan dan tidak bergerak sama sekali.
Mereka bertemu lagi, dan kuda itu masih saja mencaci maki. Niat membunuhnya melonjak. Ye Fan juga tidak bergerak, dengan dingin melihat mereka mendekat. Dia tenang seperti gunung yang menjulang tinggi dan tidak dapat didaki yang menjulang selama puluhan ribu tahun, tak tergoyahkan. N. Chapter 1245 Konflik. 13 Tunggangan Kaisar Langit tiba. Binatang-binatang aneh yang mereka tunggangi semuanya mistis, entah mengaum ke arah langit atau melonjak dengan cahaya warna-warni ilahi. Sisik mereka padat, sayap mereka mencolok, dan mereka menelan awan dan menyemburkan kabut seperti naga yang membumbung tinggi ke langit. Jalan berguncang, seolah-olah ada arus baja yang mengalir deras. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi di daerah ini. Tisiu yang agung, ular sanca bersisik emas berkepala 9, naga biru yang menelan langit. Masing-masing dan setiap dari mereka sangat agung dan menakutkan, memenuhi tempat ini dan mengelilingi Ye Fan. 13 tunggangan dari Heavenly Wasteland mencibir lagi dan lagi, seolah-olah mereka sedang berburu dari semua sisi. Beberapa orang melangkah keluar dan berteriak saat mereka berputar di sekelilingnya. Seluruh jalan menjadi kacau balau. Banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kekacauan ini. Mungkin pertempuran yang mencengangkan akan terjadi. Ye Fan memegang tombaknya secara horizontal, menghadapi tunggangan yang menakutkan ini sendirian. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya niat membunuh yang dingin dan memancarkan niat membunuh. Kamu benar-benar ingin bertarung dengan kami. Karena itu masalahnya, maka bergeraklah. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Aku akan membiarkanmu memiliki 10 jurus, aku akan mengambil kepalamu dalam 15 jurus. Dua tunggangan itu sangat mendominasi. Tunggangan mereka meringkik, langkah mereka menyebabkan jalan bergemuruh dan percikan api beterbangan ke segala arah. Mereka terus berlari mengelilingi Ye Fan, seolah-olah mereka telah menjebak mangsanya. Tatapan Ye Fan mengintimidasi saat ia menyapukan tombaknya ke arah mereka. Orang-orang ini bertindak kejam, tapi mereka tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, mereka ingin memprovokasi dia dan membuatnya menyerang. Jelas sekali, mereka ingin menggunakan aturan kota untuk memprovokasi dia terlebih dahulu dan kemudian menariknya untuk menyerang. Mereka kemudian akan melakukan pembelaan dan membunuhnya secara wajar. Apa kau takut? Apa kau takut? Karena kamu tidak berani menyerang, maka cepatlah pergi dan beri jalan. Salah satu dari mereka mencaci maki. Matanya dingin. Selama Ye Fan berani menyerang, dia dan orang lain tanpa ampun akan membunuhnya di tempat. Untuk apa kamu berteriak? Jika kamu ingin mati, datanglah. Aku menunggu kalian untuk menyerang. Kata-kata Ye Fan nyaring. Suaranya tidak keras atau lembut, tetapi menyebar ke seluruh jalan. Ekspresi banyak orang berubah. Ye Fan sendirian, namun dia mampu menentang mereka dengan kekerasan yang sama. Dia sangat kuat dan ganas, mengejutkan banyak orang. 13 tunggangan surga Wasteland jelas merupakan para ahli yang diunggulkan. Sepanjang jalan, mereka telah memperingatkan para pengawal. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah di sepanjang jalan, tidak pernah merasakan kekalahan, dan tiba di kota nomor 1 umat manusia. 13 tunggangan surga Wasteland adalah para ahli yang diunggulkan. Jelas bahwa mereka mengukur pesaing mereka satu persatu dan memulai dengan mereka. Siapa dia? Dari bidang bintang mana dia berasal? Temperamennya luar biasa. Bisakah dia benar-benar bertarung melawan bakat dari bidang bintang kuno kehancuran tak terbatas? Sebanyak 437 orang memasuki kota. Tidak banyak yang bisa bertarung melawan 13 kuda tunggangan dari tanah surga. Lihat, pemimpin mereka memiliki tunggangan binatang suci. Nomor 1 dari 13 tunggangan surga Wasteland memejamkan matanya sepanjang waktu. Dia tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati, seolah-olah dia adalah orang luar. Bagian atas tubuhnya yang berwarna perunggu telanjang, dan di bawahnya ada serigala abu-abu yang dipenuhi dengan aliran darah yang deras. Saya mendengar bahwa kultivasi orang ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Beberapa provokasi dan kata-kata serta tindakannya yang keras semuanya untuk melatih ksatria ilahi yang lebih lemah. Enyahlah, atau bertarung. Cepat dan putuskan. Jika tidak, jangan mengelilingi saya. Ye Fan berbicara. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang karena dia tidak ingin meninggalkan bukti apapun. Namun, dia juga tidak ingin orang-orang ini terlihat baik. Semua orang tercengang. Orang ini jelas tajam dan bahkan lebih kuat dari 13 tunggangan Kaisar Langit. Apakah dia benar-benar ingin melepaskan semua kepura-puraan keramahan dan bertarung? Dua tunggangan dari 13 tunggangan gurun surga yang berlarian di sekitar Ye Fan berhenti. Dua orang di atas mereka memiliki ekspresi pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh.
Mereka ingin membunuh Ye Fan secara legal, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki keberanian untuk melakukannya sendirian. Mereka ingin melakukan langkah pertama dan kemudian membunuhnya. Bahkan jika aku memberimu kesempatan untuk membela diri, bisakah kamu membunuhku? Salah satu dari mereka tertawa dingin. Kalau begitu datang dan cobalah. Aku tidak keberatan memenggal kepala anjingmu. Ye Fan berkata dengan pantang menyerah. Tombak hitam di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Dia mengangkatnya dan mengarahkannya ke tenggorokan orang ini. Cahaya ilahi di ujung tombak berkedip-kedip tidak stabil. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh jalan segera meletus. Laki-laki di atas kuda bersisik merah benar-benar terlalu kuat. Pakaian tempurnya yang compang camping berlumuran darah, dan dia menakutkan seperti dewa kematian. Dia akan melawan 13 kuda tanah surga sampai akhir. Siapa dia? Banyak orang tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka menjadi gempar. 2 orang dari 13 tunggangan yang membuat masalah secara alami sangat marah. Kata-kata ini terlalu menusuk telinga. Bagi mereka yang selalu mendominasi, ini adalah jenis penghinaan. Sebuah pot dewa muncul di atas salah satu kepala mereka. Panci itu menelan dan memuntahkan esensi langit dan bumi. Fluktuasinya seperti tsunami, dan itu akan menyedot Ye Fan ke dalam. Umur 13 tahun. Seorang ahli di atas tunggangan di kejauhan memelototinya, menyuruhnya menyingkirkan pot dewa. Kamu tidak boleh memulai perkelahian di kota. Saya ingat 2 tahun lalu, ada 2 ahli tingkat benih yang sombong dan sulit diatur karena mereka telah mencapai alam bijak. Mereka mengabaikan peraturan kota, dan pada akhirnya, mereka berdua dipenggal. Penduduk asli di kota itu mengingatkan. Siapa yang membuat masalah? Mungkinkah Anda ingin melanggar aturan kota ini? Sekelompok tentara tiba dari kejauhan. Mereka semua mengenakan baju besi hitam berat dan memegang tombak besi di tangan mereka. Mereka menindas seperti gunung, memberikan tekanan yang menakutkan. 12 tahun, 13 tahun, berhentilah bermain-main. Cepat cari tempat tinggal. Sosok nomor 2 dari 13 tunggangan surga berbicara. Mereka baru saja memasuki kota, jadi tidak ada yang mau melanggar peraturan kota dan membuat marah utusan itu. Jika tidak, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sosok nomor 2 dari kota neraka surga sedang menunggangi seekor naga biru. Dia mengenakan pakaian perang berwarna biru emas, dan bahkan kepalanya tertutup. Hanya sepasang matanya yang terlihat di luar baju besi. Bola matanya sebenarnya tidak memiliki pupil, dan cahaya biru itu menakutkan. Itu dipenuhi dengan sejenis sifat iblis. Naga biru itu mengeluarkan raungan rendah. Kekuatan suci meliputi udara, mengejutkan banyak binatang aneh di sekitarnya. Mereka hampir jatuh lemas ke tanah. Itu adalah binatang suci. Semua orang terkejut. Selain pemimpin 13 tunggangan surga gurun pasir, tunggangan sosok nomor 2 juga telah mencapai alam bijak. Mengaum. Serangkaian raungan bisa terdengar. Beberapa binatang aneh di jalan semuanya terkejut, berjuang satu demi satu. Unicorn yang paling dekat dengan Ye Fan bahkan mengirim tuannya terbang. Seluruh tubuhnya berkembang dengan kecemerlangan, dan berdiri seperti manusia, menginjak tubuh Ye Fan. Puff. Ye Fan mengacungkan tombak emas gelap di tangannya, menggunakannya sebagai pedang panjang. Dia menebas unicorn itu menjadi 2 bagian di tempat, dan kedua bagian itu terbang ke depan. Kau. 13 tunggangan surga Wastelen sangat marah. 2 bagian dari mayat unicorn itu jatuh di depan mereka, dan darah berceceran di mana-mana. Itu menembus layar cahaya pelindung saudara ke-12 dan ke-13, dan memercik ke tubuh mereka. Darah kotor mengalir di mana-mana. Suasana di tempat kejadian segera menjadi tegang. 7 atau 8 dari 13 tunggangan berbalik dan mengepung Ye Fan, siap menyerang kapan saja. Berhenti, saya peringatkan kalian, siapapun yang berani bergerak akan dianggap melanggar peraturan kota dan dibunuh tanpa ampun. Sekelompok tentara itu meraung. Mereka juga merupakan para pengambil cobaan untuk menjadi yang terkuat. Meskipun mereka telah gagal, mereka telah berjalan sangat jauh dan lebih berkualitas daripada orang-orang yang hadir, jadi kekuatan mereka secara alami tidak lemah. Dia memprovokasi kami dan menodai tubuh kami dengan darah binatang buas itu. Dia memblokir jalan di jalan dan kemudian menyinggung perasaan kami. Dia harus dibunuh. 2 orang di belakang 13 tunggangan surga Wastelen mengkritik, menuntut agar Ye Fan ditangani sesuai dengan aturan kota. Ye Fan berkata, seseorang mengganggu unicorn dan menyerang saya. Saya membela diri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tunggangan itu terkejut dan bahkan membuat saya terbang, kata pemilik unicorn dengan wajah pucat. Kelompok tentara ini telah mengalami hal ini sebelumnya, jadi mereka tentu tahu apa yang sedang terjadi.
Tidak ada korban jiwa, dan mereka tidak ingin ikut campur terlalu banyak. Mereka memperingatkan kerumunan orang untuk membubarkan diri dan jangan sampai terjerat. Ada keributan begitu mereka memasuki kota. Suasana tegang menyelimuti udara. Semua orang berjaga-jaga satu sama lain, takut ada orang yang memanfaatkan mereka. Yevan menemukan sebuah penginapan dan membayar sepotong sumber ilahi untuk tinggal di dalamnya. Longma mengertakkan gigi dan mengutuk 13 tunggangan surga gurun. Sayang sekali dia tidak bisa bergerak. Meskipun penginapan itu mahal, itu sepadan dengan harganya. Ada paviliun di halaman belakang, jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, dan desain taman. Pemandangannya sangat indah. Dia bersiap untuk menghemat tenaganya karena pasti akan ada pertarungan setelah memasuki lapangan uji coba. Pasti akan ada pertarungan sengit dengan 13 tunggangan surga Wastelen. Siapa kamu? Pelankan suaramu. Kakak Dao, saya di sini untuk menjual buku panduan rahasia, kata seorang kultivator parubaya yang kurus dan layu. Aku tidak membutuhkannya, kata Yevan. Ekspresi Longma juga tidak baik. Kamu salah paham. Ini bukan kitab suci dalam arti biasa, tapi manual rahasia yang bisa melindungi hidup seseorang. Ini memperkenalkan beberapa hal dari bidang ujian. Ini adalah penduduk asli. Kultivasinya tidak lemah, dan dia benar-benar memulai bisnis semacam ini. Hal semacam ini mungkin sudah melanggar aturan kota. Saya yakin pemandu tidak akan tinggal diam dan melihat ketidakadilan terjadi, kata Yevan. Orang yang datang tertawa kering. Dia agak terus terang, lalu pergi. Hari itu, selain manual rahasia semacam ini, ada jenis manual rahasia lain yang dijual. Di atasnya, beberapa tokoh tangguh di antara peserta uji coba terdaftar, dan diam-diam menyebabkan keributan besar. Suasana tegang menjadi semakin kuat. Dalam perang perburuan yang akan segera dimulai, semua orang sudah merasakan perasaan menyesakkan dari ketenangan sebelum badai. Keesokan harinya, sebuah berita mengguncang seluruh kota. Seorang ahli tingkat benih telah jatuh, dan dia benar-benar meninggal di kediamannya. Dia dibunuh dengan kejam oleh seseorang. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuhnya? Para tentara mengepung tempat itu, namun mereka tidak dapat segera menangkap pembunuhnya. Hal ini menimbulkan kontroversi besar. Kalian semua tidak tahu. Selalu ada kasus yang belum terpecahkan yang tidak dapat diselidiki, dan pada akhirnya, kasus itu dibiarkan tidak terselesaikan. Kata penduduk asli. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan pemandu pun tidak bisa menemukan pembunuhnya. Kerumunan itu tidak puas. Banyak ahli yang datang dari kosmos yang tak terbatas dan wilayah bintang yang luas. Banyak dari mereka adalah warisan dari tanah rahasia kuno, dan ada beberapa teknik rahasia terlarang yang aneh yang bahkan pemandu yang kuat pun tidak dapat menemukan petunjuknya. Akibatnya, para kultivator di kota menjadi lebih berhati-hati. Mereka berjaga-jaga satu sama lain, tidak lagi mempercayai siapapun. Itu karena dikabarkan bahwa ini adalah orang suci yang telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun. Kultivasinya sangat dalam, dan dia adalah salah satu tokoh peringkat depan di antara 437 orang. Namun, pada akhirnya, dia meninggal secara misterius. Arus bawah melonjak, dan niat membunuh ada di mana-mana. Semua orang merasakan bahwa hal serupa akan terjadi lagi.